Ya, baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kita mulai Grace Ministry Talk Show malam hari ini dengan topik keadaan orang sesudah meninggal. Dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah kita akan mendengar sama-sama pujian dengan judul Jiwa Orang Percaya. Kemudian doa ini akan disampaikan oleh yang kekasih Dr. Joni Pabisa, Magister Teologi. Dan kemudian introduce, baru kita mulai dengan acara talk show tanya jawab nanti. Kemudian ada diskusi umum, kemudian ada closing statement, dan terakhir adalah doa penutup. Baik saudara-saudara yang kekasih, kita masuk di bagian yang pertama, yaitu pujian dengan judul Jiwa yang Percaya. Napas terakhir terhempas, kebisingan dunia kini senyap. Tubuh kembali menjadi debu, namun jiwa bebas tanpa pena. Bukan ketakutan, bukan gelap, terpejam namun hidup dalam abadi. Tanpa air mata tiada duka, segala derita telah lenyap. Oh jiwa yang percaya, kini di pangkuan yang mulia. Bukan kubur yang dingin dan sepi, namun bersama Kristus. Oh jiwa yang percaya, kini telah pulang bersama Bapa. Bukan ratapan akhir yang kelam, namun awal bukan ketakutan, bukan gelap, terpejam namun hidup dalam abadi. Tanpa air mata tiada duka, segala derita telah lenyap. Masuklah hambaku yang setia, tugasmu di dunia telah selesai. Saat memandang wajah Sang Penebus dalam terang abadi dan kudus. Oh jiwa yang percaya, kini telah
damailah jiwanya. Selesai sudah dalam kemenangan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, itulah lagu yang berjudul Jiwa yang Percaya. Ini terinspirasi dari topik kita malam hari ini, dan kita berdoa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Karena pada kesempatan ini, kami boleh datang bersama-sama untuk belajar firman-Mu. Sesuai dengan kehendak-Mu, yaitu supaya kami memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tolong supaya apa yang kami pelajari ini, Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi iman kami. Berkati untuk semua peralatan yang kami gunakan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara, mungkin semua kita sudah tahu, tapi paling tidak malam hari ini kita akan dilayani oleh narasumber Profesor Dr. Jimmy Posangi, PhD. Nah, beliau lahir di Kota Mobagu 20 September 1956. Jadi ini kurang lebih hampir 70 ya, Prof. Jabatan dosen farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Pendidikan yaitu dokter umum Fakultas Kedok Universitas Samratulangi tahun 85 dengan gelar akademik adalah dokter. Kemudian melanjutkan Magister of Science in Tropical Coastal Management the University of Newcastle upon Tyne di United Kingdom. Ini tahun 1989 dan memperoleh gelar Magister of Science. Kemudian program doktoral of Philosophy in Marine Science the University of Newcastle, juga sama seperti itu tahun 1993, dan gelar akademik PhD ya. Kemudian spesialis farmakologi, ini kurang dapat informasi ini, Dok. Klinik, jadi spesialis farmakologi klinik ya. Kemudian kuliah teologi secara informal di Sekolah Tinggi Teologi Anderson Manado. Kemudian riwayat pelayanan di Gereja Alkitab Anugerah GA sebagai bendahara Jemaat Manado II yang sekarang menjadi Jemaat Singkil atau Gereja Alkitab Anugerah Jemaat Singkil. Kemudian menjadi anggota pengurus GA di Jakarta, Jalan Paus, Rawasari, Jakarta. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Ketua Jemaat GAA Singkil. Kemudian menjadi anggota Majelis Sinode GAA, dan seterusnya Ketua Majelis Wilayah Sulutenggo, Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo waktu itu ya. Kemudian menjabat sebagai PLT Rektor Sekolah Tinggi Teologi Anderson Manado STAM, dan sekarang ini sebagai Ketua Senat STAM. Dengan demikian perkenalan kita sudah disampaikan. Nanti ada hal-hal yang lain yang mungkin bisa ditambahkan oleh Prof. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita sama-sama akan berbicara dengan topik yang sudah tadi kita sebut, yaitu keadaan orang setelah meninggal.
Nah, di sini kalau saya boleh angkat untuk awal percakapan saya dengan Profesor Jimmy, ini jadi begini, Prof. Sekarang ini kan topik mengenai keadaan orang setelah meninggal, ini menjadi sesuatu yang menarik, sekaligus juga menjadi tanda kutip ini menjadi pertanyaan bahkan ketakutan. Kenapa kita Grace Ministry mengangkat bagian ini? Karena faktanya sekalipun kita menghindar atau kita mau lari di dunia manapun, satu waktu kelak kita akan mengalami apa yang disebut dengan kematian. Nah, sebetulnya di dalam kekristenan, kematian itu bukanlah suatu yang momok, yang menakutkan, tetapi masih banyak orang yang bertanya-tanya, bahkan menjadi sebuah ketakutan malah. Sehingga hal ini menjadi menarik jika kita bahas, tentu sesuai dengan apa kata Alkitab, bukan apa kata Jimmy Posangi atau Grace Ministry begitu. Nah, menurut Prof, kira-kira apa yang melatar belakangi ini, Prof? Secara apa ya? Secara saintik kah ataukah secara psikologi? Menurut Prof Jimmy, silakan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Jadi kita mesti mulai dulu dari awal. Mati. Kapan kata mati ini dimulai? Kata mati ini dimulai dari perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tapi itu pohon sana yang tengah itu, pengetahuan baik dan pengetahuan jahat, tidak boleh makan. Kalau makan, pasti, Kejadian 2 ayat 17, pasti kamu mati. Ketika itu Adam dan Hawa makan, tapi mereka tidak mati. Kenapa demikian? Karena mati ada dua artinya, yaitu thanatos, mati rohani, dan nekros, mati secara fisik. Kalau Tuhan Yesus dan juga yang Paulus tulis, mereka kalau di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3, Yesus mati untuk dosa-dosa kita, itu pakai kata apotnesko. Artinya kalau bahasa Indonesia itu mampus, begitu kira-kira. Jadi Tuhan Yesus itu bukan mati saja, dia mampus. Mati hina sekali ya, penjahat dia. Nah, kalau kita lihat Adam itu sampai 930 tahun. Sehingga ada orang bilang, oh itu simbolis. Tidak, itu memang demikian, 930 tahun. Karena Alkitab tulis demikian. Kita percaya apa yang Alkitab tulis. Yang membuat orang takut soal kematian itu, karena mereka tidak tahu kemana. Tapi kalau kita tahu kita kemana, tidak ada masalah. Contoh Adam dan Hawa. Ketika mereka makan buah, mereka Tuhan katakan mati, pasti mati. Dan kaget sekali mereka karena Tuhan tidak katakan kepada mereka bahwa ketika makan buah mereka akan berada dalam keadaan telanjang. Nanti setelah makan buah baru mereka sadar. Dan mereka coba berusaha memakai cawat dari daun. Kejadian pasal 3. Tapi waktu mereka pakai cawat dari daun, mereka lari sembunyi. Tuhan Allah tanya, Adam, di manakah engkau? Adam katakan bahwa mereka lari sembunyi. Tuhan Allah cari. Tuhan Allah bilang, kenapa kamu sembunyi? Adam langsung menjawab bahwa Adam dan Hawa itu dalam keadaan telanjang. Tuhan langsung tahu. Berarti kamu sudah makan buah itu. Nah, namun hebatnya manusia, ketika jatuh dalam dosa, Tuhan Allah tidak mengatakan bahwa Tuhan Allah akan menyediakan neraka. Tuhan Allah langsung katakan, Adam dan Hawa tenang, jangan takut, karena nanti dosamu akan kutebus. Kejadian 3 ayat 15. Jadi beda. Iblis ketika jatuh dalam dosa, itu dia mau menjadi sama seperti Tuhan. Dia mau jadi sama similiodeo. Jadi sama seperti Tuhan. Dan cara itu yang dia gunakan kepada Hawa. Dia katakan, Hawa, tidak benar apa yang Tuhan katakan. Sebab Tuhan tahu kalau kamu makan itu buah, nanti kamu jadi sama seperti Allah. Rupanya Hawa tidak perhatikan. Sama seperti Allah
memperoleh pengetahuan baik dan pengetahuan jahat. Itu Hawa cuman pikir oh jadi sama. Jadi Hawa mau menjadi sama sehingga Hawa makan. Jadi kalau malaikat Lucifer ketika dia jatuh dalam dosa, dia mau menjadi sama seperti Tuhan, langsung Tuhan katakan di dalam Matius pasal 25 ayat 41, Aku siapkan api kekal kepadamu. Langsung diberikan api kekal. Jadi neraka itu Tuhan tidak siapkan untuk manusia. Untuk manusia Tuhan siapkan yaitu penebusan. Dan Tuhan siapkan sorga. 2 Korintus 5 ayat 1. Iya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Nah, Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi jelas sekali ada yang Tuhan siapkan, neraka ada untuk iblis, sorga untuk manusia. Jadi bodoh kalau manusia mati masuk neraka. Dan inilah yang menjadi momok karena mereka tidak tahu kemana mereka sesudah meninggalkan dunia ini. nah, Itu kira-kira. oke, terima kasih Prof. Ya, cuma begini, kalau tadi dikatakan bahwa Allah tidak menyediakan neraka untuk manusia, tetapi itu justru yang sekarang menjadi semacam ketakutan begitu Prof, karena ada ayat Alkitab juga yang mengatakan kan di dalam Roma pasal 6 ayat 23 bahwa for the wages of sin is death, atau upah dosa itu adalah maut. Nah, ini diterjemahkan kata maut ini menjadi suatu kematian yang mengerikan di dalam hukuman Allah. Bagaimana Prof mau menjelaskan itu bahwa apakah manusia itu perlu takut atau tidak begitu? Tapi kalau misalnya memang dia tidak perlu takut, berarti kan tadi sudah dijelaskan bahwa neraka itu tidak disediakan oleh Allah kepada manusia, tetapi ada ketakutan. Nah, mungkin sebelum sampai ke situ Prof, apakah ada proses untuk supaya untuk manusia tidak bisa sampai kepada upah dosa ialah maut tadi itu? Silakan Prof. Iya. Jadi kalau kita lihat contoh dari Adam dan Hawa, mereka mencoba dengan cara mereka sendiri, yaitu berusaha. Apa usaha mereka? Menutupi ketelanjangan. Caranya memakai cawat dari daun. Tapi Tuhan Allah bilang itu tidak cocok. Untuk pendamaian tidak boleh itu. Dan Tuhan Allah sembelih binatang. Ketika Tuhan Allah sembelih binatang, ada pakaian, ada kulit. Kulitnya dipakaikan, dikenakan oleh Allah. Tuhan Allah sendiri yang kenakan di dalam Kejadian 3 ayat 21. Tuhan Allah kenakan kepada Adam dan Hawa. Sama seperti zaman sekarang ini. Jadi aplikasinya yaitu Tuhan Allah tidak menghendaki usaha manusia. Yang akan berusaha yaitu Tuhan Allah. Dan janji yang Tuhan Allah sampaikan di dalam Kejadian 3 ayat 15 bahwa dosa manusia Adam dan Hawa itu akan nanti Tuhan Allah yang tebus, itu nanti digenapi ketika Yesus berkata, Tetelestai, itu Tuhan Allah sendiri. Yang janjinya dia genapi pada waktu dia datang di bumi 2026 tahun lalu, dia lahir di Bethlehem. Namanya Yesus Kristus. Pada umur 33,5 tahun dia mati di kayu salib. Mati untuk apa? 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting. Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Nah, ini soal percaya. Percaya. Adam dan Hawa mereka percaya. Mereka terima, mereka gunakan apa yang dikenakan oleh Allah. Manusia sekarang banyak yang tidak mau Tuhan Allah kenakan, yaitu Tuhan Allah kenakan bahwa upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah itu hidup yang kekal. Mereka tidak mau kenakan, karena Tuhan Allah sudah siapkan itu, sorga untuk bagi manusia. Tapi mesti kenakan, yaitu percaya, harus percaya. Kalau tidak percaya bahwa dosa diampuni, ya bagaimana? Kita sering dengarkan mereka mengatakan bahwa Yesus itu juru selamat, dosa sudah diampuni. Tapi ketika berdoa, waktu di awal dia bilang, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa. Tapi di akhir dari doa, mereka berdoa begini, Tuhan tolong, ampunilah segala dosa kami. Itu artinya apa? Mau minta supaya Yesus mati ulang. Karena dosa hanya dapat dihapus oleh darah Yesus. Tidak ada yang bisa menghapus dosa. Perbuatan baik, usaha manusia tidak bisa. Contoh sekali yang Tuhan berikan contoh yaitu Adam dan Hawa. Mereka coba pakai cara mereka, tapi tidak bisa.
harus cara Tuhan. Dan cara Tuhan sudah beres sekarang, yaitu Yesus telah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa. Namun dia katakan mesti percaya. Itu. Oke, terima kasih Prof. Yang mungkin Prof ingin tekankan di sini bahwa seperti Yohanes pasal 1 ayat 29 di sana dikatakan bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi artinya kalau orang masih berkata Tuhan ampunilah dosa saya, itu berarti kita atau orang tersebut itu masih sedang menantikan, atau bahkan boleh dapat dikatakan secara ekstrim dia menuntut lagi Yesus harus datang untuk menyerahkan tubuhnya mati kembali, begitu ya Prof ya? Iya. Analogi tadi yang sudah disampaikan bahwa ketika Adam jatuh, mereka sedang membangun baju dari daun-daun ya, daun pohon ara, tetapi itu tidak dapat bertahan lama, kemudian itu rusak, kemudian Allah mengambil binatang dan kemudian menyembelih dan kemudian kulitnya, kemungkinan ini Prof, kemungkinan waktu Allah menyembelih dan memakaikan kepada Adam dan Hawa pada waktu itu mungkin masih berdarah-berdarah ya, dan kemudian dikenakan kepada Adam dan Hawa. Itu melambangkan atau menjadikan analogi bahwa Kristus yang sudah mati dan sekali untuk menyelesaikan segala dosa, dan ketika mereka menerima, mempercayai, itu sama seperti dengan Adam dan Hawa menerima kulit yang dipakaikan kepada mereka. Mungkin begitu Prof yang make sure ini? Ya, benar. Adam dan Hawa menerima apa yang Tuhan kenakan, karena mereka bisa saja menolak, tapi mereka menerima kulit yang dipakaikan oleh Allah dengan cara Allah. Tadi sudah dikatakan bahwa mungkin binatang itu masih berdarah-darah, saya tidak tahu, itu cuma mungkin kita bisa, tapi mendramatisir aja. Saya coba mendramatisir saja ini Prof. Oke, baik. Iya. Nah, saya coba masuk, kita berkembang Prof dengan pertanyaan jadi begini. Apakah ketika seseorang itu meninggal, jiwanya tetap sadar setelah kematian, atau mereka memang seperti ayat Alkitab yang mengatakan bahwa mereka tidur? Menurut Prof. Oke. Ya. Jadi kalau yang kita ketahui, Tuhan Allah sudah mengatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur. Jadi saya ini, Pak Walda, semua yang hadir di sini ada 3. Kalau kita selalu bilang tubuh, jiwa, roh, tapi kalau ayat Alkitab roh, jiwa, tubuh, dia bilang begitu. Nah, jadi 3 unsur. Roh itulah nyawa yang di dalam Matius pasal 16 ayat 26 mengatakan bahwa apa gunanya memiliki satu dunia tapi binasa, jiwa binasa. Jadi nyawa itu binasa. Artinya dia akan kembali. Dia akan kembali kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan Allah katakan bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, kalau mati, Tuhan Allah sudah siapkan sorga. Tapi orang kalau yang tidak mau percaya, ini soal percaya saja, cuma percaya. Karena masuk sorga itu tidak ada hubungan dengan usaha, tidak ada hubungan dengan apa-apa, cuma percaya, terima bahwa yang Tuhan Allah sudah lakukan ketika di kayu salib. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, tetelestai. Apa yang tetelestai? Tetelestai itu sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Yang sudah selesai itu pengampunan dosa. Jadi seperti yang dikatakan oleh moderator tadi bahwa ada orang berpikir bahwa mesti tunggu ulang. Kalau dia jatuh dalam dosa nanti Yesus datang lagi, mati lagi. Tidak demikian. Karena dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan bahwa Yesus mati sekali untuk dosa kita. Dan di dalam Ibrani 10 ayat 17, dan aku tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan mereka. Jadi dosa dan kesalahan manusia tidak lagi Tuhan Allah pikir-pikir, Tuhan Allah sudah lupa. Namun kalau mereka tidak percaya, dosa itu tidak bisa dihapuskan karena mereka tidak mau menerima. Itu persoalannya. Dan kalau tidak mau menerima, akibatnya ya upah dosa ialah maut. Yaitu harus mengikuti apa tempat dari si iblis.
Yang membuat sehingga manusia sulit percaya ini bukan manusia itu sendiri sebenarnya, tapi iblis yang bilang, apa yang saya sampaikan, saya sedang menyampaikan Injil kepada saudara-saudara. Apa yang disampaikan, iblis pasti di telinga saudara katakan, tidak benar demikian. Nah, silakan. Karena saya sudah pernah ada orang yang saya injili, saya sampaikan bahwa masuk surga itu gratis, Tuhan cuma berikan, bodoh kalau masuk neraka. Tapi orang itu mengatakan, Bapak, satu hal saya tidak percaya dengan Bapak. Saya tidak setuju. Apa yang saudara tidak setuju? Mana boleh masuk surga tanpa usaha? Ya, dia lebih hebat dari Tuhan berarti. Tuhan katakan itu bukan hasil usaha. Itu cuma Tuhan berikan. Itu dulu. Oke, itu menunjukkan bahwa kalau Prof mengambil satu ilustrasi tadi yang barusan ini, saya mengingat apa yang sudah dijelaskan dengan menganalogikan tadi Prof mengenai usaha dari Adam dan Hawa membangun membuat rasa malu tanda kutip mereka itu hilang dengan membuat cawat dari daun Daun. ya toh, tetapi itu tidak bertahan, dan kemudian Allah mengorbankan seekor hewan atau berapa ekor hewan untuk menggantikan kefanaan daun, dan kulit itu melambangkan pada Kristus yang nanti disembeli. Nah, Prof, begini, kita coba berkembang begini. Ketika Yesus disalib, ada satu statement kepada seorang salah satu yang penjahat yang berkata begini, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, kata Firdaus ini kan bicara tentang sesuatu yang sesudah kematian terjadi tentunya kan, Prof. Nah, itu juga ada dikaitan di dalam Lukas pasal 16 yang mengatakan bahwa orang kaya dan Lazarus, orang kaya itu pergi ke pangkuan Abraham, sementara orang kaya yang tanda di sini bahwa dia menolak anugerah dari Tuhan itu pergi ke alam maut. Nah, mungkin Prof bisa menjelaskan ini, apakah ini Firdaus ini bagi orang percaya yang sekarang atau nanti bagi orang-orang Israel saja ini, Prof? Silakan. Ya, memang kalau di dalam Alkitab kita harus bedakan ya, bahwa Alkitab ini selama saudara belum membagi dengan tepat, pasti kebingungan. Karena itu yang disebut dengan sinkritisme. Sinkritisme artinya apa? Campurologi. Alkitab itu kita mesti tahu bahwa untuk bangsa Israel itu yang disebut dengan nubuatan. Untuk bangsa bukan Israel dan Israel itu yang disebut dengan rahasia. Jadi ini yang paling sulit sekali, yaitu membagi dulu. Bahwa Alkitab ini dibagi. Alkitab dia terbagi 3. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dulu itu cerita semua untuk Israel, mulai dari Kejadian sampai dengan Maleaki. Sampai dengan Kisah Rasul pasal 9. Sesudah itu yang berlaku sekarang, mulai dari Kisah Rasul pasal 9, Kisah Rasul pasal 13, sampai dengan Filemon. Jadi ada 13 kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, mulai dari kitab Roma sampai dengan kitab Filemon. Itu yang namanya berlaku sekarang. Kemudian untuk untuk berlaku kemudian itu yang namanya mulai dari Ibrani sampai dengan Wahyu, dan dia ada 9 kitab. Kalau yang 39 kitab pertama itu kita bagi 3, itu ada 13. Kemudian dia datang pada apa yang Paulus tulis itu ada 13, karena kitab Kisah Rasul Kisah Rasul itu kitab peralihan. Itu terjadi perubahan di mana ada rightly divide, bagi dengan tepat, beda. Dalam satu kitab ada 2 masa yang berlaku di situ. Nah, ini sulit sekali orang mau terima. Mereka selalu katakan bahwa saya akan menaati semua yang tertulis di Alkitab. Padahal Alkitab itu kita mesti tahu. Kalau bahasa Inggris lebih cocok bahasa Inggris. Beda kalau seluruh Alkitab itu for us. Tetapi 13 kitab Mid-Acts, jadi Kisah Rasul Pertengahan
sampai dengan 13 kitab yang ditulis oleh Paulus, itu yang namanya sekarang. Itu kitab yang berlaku sekarang. Itu to us. Apa beda for dan to? For artinya menjadi pelajaran. Tapi to apa artinya to? To artinya untuk kita taati. Jadi kita taati Kisah Rasul Pertengahan, Mid-Acts, sampai dengan Filemon. Ada 13 kitab yang ditulis oleh Paulus. Namun seluruh Alkitab itu for us, seluruh. Dan 13 kitab Mid-Acts dan 13 kitab itu to us. Kalau kita dapat membedakan rightly divide, kita akan dengan tenang, kita tahu, kita mengerti isi Alkitab itu. Dan juga eskatologi itu dibedakan. Beda eskatologi. Untuk Israel, eskatologinya yaitu di dunia, kerajaan surga sudah dekat, bertobat. Itu, di dunia. Tapi eskatologi kita bukan di dunia. Eskatologi kita di sorga. Di sorga. Beda sekali. Jadi ada dua tempat. Makanya di dalam doa Bapa kami itu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Paulus juga dia katakan bumi dan sorga. Dia katakan dalam Efesus pasal 1 ayat 10 bahwa ada dua tempat, yaitu bumi dan sorga. Karena bumi itu untuk bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel kalau misalnya terjadi apa-apa dengan orang, mereka katakan bahwa sampai jumpa di Yerusalem baru. Tapi bagi saudara dan saya yang berlaku zaman sekarang, kita akan mengatakan sampai jumpa di sorga. Itu beda. Kita tidak akan ke Yerusalem baru, karena Yerusalem baru itu menurut Wahyu pasal 21, kota yang segi 4 yang terdiri dari 12 suku. Nama-nama 3 suku ada di dalam pintu gerbang. Itu dulu. Terima kasih Pak Walda. Terima kasih Prof. Saya ingin masuk di babak berikut ini, Prof, mengenai surga dan neraka tadi yang sudah disinggung. Kalau dikatakan bahwa surga dan neraka, ada banyak orang yang berkata begini, oh itu hanya simbolik. Jadi misalnya seperti kalau suasana hati kita sedang senang, maka itulah surga. Tapi kalau hati sedang tidak nyaman, itulah neraka. Nah, bagaimana menurut Prof, apa kata Alkitab mengenai keberadaan surga dan neraka? Apakah ini sekedar simbolik atau ini suatu tempat yang real? Silakan Prof. Oke, jadi kalau di Alkitab itu jelas sekali bahwa surga dan neraka itu tempat, bukan suasana, bukan perasaan. Contoh di dalam Lukas pasal 16 tadi itu, orang kaya dan Lazarus. Lazarus dia pergi ke pangkuan Abraham. Orang kaya pergi ke alam maut. Dan jelas sekali di situ menderita dalam api. Coba bayangkan orang kaya dia katakan apa? Bapak Abraham, kalau boleh. Lazarus, tolong dia celupkan jarinya dan dia teteskan air. Kenapa? Karena dia sangat kehausan dan kesakitan. Jadi di neraka itu haus dan sakit. Dan itu bukan hanya sementara. Terus. Jadi, sayang sekali manusia kalau mati, lalu masuk neraka. Dan Tuhan Allah katakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 18, bodoh manusia kalau mati masuk neraka. Sebab Tuhan Allah tidak membuat neraka itu untuk manusia. Tuhan Allah buat itu untuk iblis. Di dalam Matius 25 ayat 41. Neraka itu untuk iblis. Bagi kita, Tuhan siapkan sorga. 2 Korintus 5 ayat 1. Itu jelas. Tempat, bukan suasana. Oke, baik Prof. Nah, ini yang seperti tadi sudah disinggung juga berkali di alamat yang catat oleh Lukas pasal 16. Saya melihat begini Prof, ini sedikit. Saya melihat bahwa Lukas 16 ini adalah satu ilustrasi atau satu perumpamaan. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa Yesus ketika memberikan ilustrasi atau perumpamaan-perumpamaan berbeda sekali dengan Lukas 16 yang diceritakan tadi antara Lazarus dan orang kaya. Kenapa? Karena di situ dijelaskan bahwa ada tokoh-tokoh. Salah satunya adalah Abraham, dan kemudian di ayat 30 dan 31 ada Musa. Dan ini menunjukkan sebetulnya tidak hanya sekedar
ilustrasi atau perumpamaan, tetapi ini sepertinya Yesus sedang menceritakan suatu fakta yang terjadi ketika seseorang itu mengalami kematian. Apakah orang itu percaya yang menggambarkan seperti Lazarus, ataukah orang yang tidak percaya yang digambarkan atau diwakilkan oleh orang kaya tadi? Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang begini, Prof. Mengapa kebangkitan tubuh itu penting dalam iman Kristen? Sementara di berbagai tempat atau bahkan paham isme yang sampai saat ini seperti misalnya Saduki, ya. Memang kita tahu di kalangan orang Saduki dan Farisi itu dua hal yang berbeda. Orang Saduki itu hanya memegang Pentatuk, gitu kan, 5 kitab saja. Sementara orang Farisi itu sampai pada Meleaki, sehingga mereka tidak percaya bahwa ada kebangkitan. Nah, bagaimana Prof bisa menjelaskan dalam Alkitab bahwa kebangkitan itu fakta yang akan terjadi? Silakan, Prof. Oke. Jadi kalau kita lihat contoh tadi tuh orang Lazarus dan orang kaya, itu fakta itu. Karena Tuhan Yesus ketika dia menceritakan, dia menggunakan Abraham dan dia menggunakan juga Musa. Jadi itu jelas. Di dalam waktu cerita Musa itu kan orang kaya ini bilang, Tuhan, kalau begitu minta tolong. Kirim Lazarus ke bumi supaya 5 saudara saya jangan masuk ke tempat. Jadi jelas sekali, tempat, bukan suasana. Oke. Ke tempat ini. Jadi orang kaya tidak mau. Jadi orang mati berdoa untuk orang hidup. Nah, kalau di kita berpikir bahwa orang hidup berdoa untuk orang mati, tidak. Harusnya orang mati yang berdoa untuk orang hidup. Dia bermohon kepada Bapak Abraham. Nah, sekarang soal kebangkitan. Soal kebangkitan ini beda orang Saduki dan orang Farisi. Karena orang Saduki itu mereka tidak percaya. Di dalam Alkitab Paulus sudah katakan bahwa kalau Yesus itu tidak bangkit, 1 Korintus pasal 15 ya, ayatnya yang ke-14 dan seterusnya. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sia kepercayaan saudara dan saya. Dia Tuhan Allah, dia bangkit. Sebab yang sangat penting, Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Kebangkitan itu mutlak harus terjadi. Itu menunjukkan bahwa saudara dan saya itu nanti akan bangkit juga. Karena Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu bangkit. Nanti ketika rapture, harpazo, pengangkatan, itu Tuhan Yesus itu akan datang. Tapi dia berhenti di udara. Dia tidak injak kaki di bumi. Dia injak kaki di bumi nanti untuk bangsa Israel. Karena dia akan menjadi raja di bumi. Tapi untuk kita dia menjadi kepala. Gereja tubuh Kristus, dia jadi kepala. Sehingga kita pengangkatan, harpazo. Itu yang dinamanya dengan rapture. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Khususnya ayat 16-17. Saudara dan saya akan diubahkan. Memakai tubuh surgawi. Jadi apapun yang saudara dan saya akan alami dalam dunia ini, no problem. Cuci darah, no problem, itu cuma sementara. Ya, semua yang kita alami di dunia ini cuma sementara. Dan Paulus katakan, lebih cepat lebih bagus. Paulus merindukan itu. Dan memang Paulus tidak tua-tua amat. Dia 63 umurnya, dia selesai. Itu. Oke, Prof. Nah, sedikit, Prof. Tadi di Lukas 16 itu, saya sedikit, Prof, kembali. Karena ada sedikit yang tertinggal di sana. Rupanya, 5 senses, ya, yang 5 panca indera dari orang kaya itu jalan, ya. Jadi dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia bisa bercakap, dia merasakan kesakitan, mengingat bahkan ada iba, ya, rasa iba terhadap rasa iba. Iya. Jadi tetap itu semua sudah tidak bisa lagi
diperbaharui di sana ya, Prof. Itu sudah memang final gitu ya. Tinggal menunggu seperti Ya, Wahyu katakan bahwa maut dan jurang maut akan dilemparkan ke dalam lautan api yang bernyala. Jadi mereka ya. untuk sementara. Oke, Prof. Kita sedikit hanya mengingatkan saja itu. Lalu menjadi pertanyaan sekarang begini, Prof. Kapan kebangkitan itu akan terjadi? Ya. Kebangkitan itu seperti saya sudah jelaskan tadi akan terjadi pada waktu rapture. Tapi saya tidak tahu karena Alkitab tidak mengatakan. Ketika kita meninggalkan dunia ini, tubuh jasmani kita ditinggalkan. Tubuh jasmani kita. Saya tidak tahu apakah, tapi rasanya mesti pakai tubuh. Soalnya kalau cuma roh tidak bisa lihat, ya, tidak bisa lihat. Karena Tuhan Allah katakan, ketika kita tinggalkan dunia ini, orang yang percaya pasti itu ke sorga. Pasti. Karena dia sudah siapkan. Sudahlah, kita tidak perlu argumentasi tubuh yang mana ya. Namun nanti, ketika Yesus datang di angkasa, nah di situ, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 52, tubuh kita dalam sekejap akan diubah. Tubuh surgawi. Tubuh yang tidak lagi perlu makanan. Dan kalau tidak perlu makanan, tidak ada kolesterol, tidak ada pasang ring, tidak ada bypass, semua aman kita. Karena tubuh kita sudah tidak lagi tergantung dari makanan. Sekarang kita ya masih makan. Orang katakan mesti makan sehat, iya bagus, benar. Tapi kalau nanti sudah waktu kebangkitan, waktu kita diubah, tubuh kita sudah sempurna. Tidak lagi akan perlu makanan. Tubuh kita ini yang akan nanti selama-lamanya. Lama-lamanya, terus-terus. Kalau masuk surga, terus-terus di surga. Kalau tidak mau masuk surga, terus-terus tidak akan pernah pindah lagi. Seperti di dalam Lukas pasal 16, ada jurang yang tak terseberangi. Tidak bisa pindah lagi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa, oh nanti pindah, tidak ada. Alkitab tidak pernah mengatakan bisa pindah. Karena memang jelas sekali bahwa tempat ini ada dua, yaitu sorga dan neraka. Oke, Prof. Terima kasih. Nah, ini kalau tadi digambarkan bahwa Kristus di situ yang sulung yang telah bangkit. Nah, dia yang kemudian mengatakan bahwa Paulus kemudian mengatakan bahwa Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota tubuh. Jadi berarti kita ini adalah bagian dari anggota tubuh Kristus. Nah, yang saya ingin tanyakan begini, Prof. Waktu kebangkitan itu kan Yesus menggunakan tubuh yang mulia, begitu, Prof ya. Nah, kemudian ketika dia bertemu dengan seorang yang bernama Thomas, gitu kan? Thomas bilang begini, sebelum aku mencucukkan tanganku ke tanganmu dan ke lambungmu, maka aku tidak akan percaya. Nah, pertanyaan begini, Prof. Apakah tubuh yang mulia itu sebelum sampai ke situ, dan Yesus mempersilahkan Thomas untuk mencucukkan tangannya di lambung dan tangan. Pertanyaannya, apakah kebangkitan tubuh mulia itu Yesus masih tetap menggunakan bekas lubang paku, begitu, Prof? Itu memang sulit sekali mau dijawab soal itu, karena dia nanti terjadi pengangkatan. Pengangkatan yaitu di dalam Kisah Rasul 11 ayat 1. Tubuh dia terangkat. Nah, saya tidak tahu, karena pada waktu dia masih di bumi, dia masih makan ikan goreng. Dia makan ikan goreng. Karena dia bilang, mau lihat ini tubuh ini. Dia bilang, ada makanan? Mereka bilang ada. Mereka berikan dia ikan goreng dan dia makan. Jadi masih makan tubuh itu waktu dia katakan kepada Thomas, tusuk. Berarti masih tubuh yang sama begini. Namun ketika dia terjadi pengangkatan, terjadi perubahan. Itu. Ini pemahaman saja ya, karena tidak tertulis demikian. Tapi ya spekulasi saja, ini kira-kira begitu, karena dia masih makan waktu itu. Dan Alkitab mengatakan bahwa di dalam sorga
tubuh tidak lagi tubuh yang makan, tapi tubuh diubah dalam sekejap. Saya juga memang ada dalam posisi yang sama ini, Prof. Cuman yang saya maksud begini, waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka itu, dia omnipresence ya, tidak terbatasi oleh dimensi, jadi, tapi masih tetap pakai tuh luka itu, gitu. Nah, oke, kita berkembang saja, Prof. Kita tinggalkan karena memang itu tidak diberikan catatan khusus oleh Alkitab, jadi jangan tambah-tambah, yang jadi salah teh. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, Prof. Bagaimana orang percaya di zaman kekinian ini untuk dapat menghadapi kematian tanpa ketakutan? Ada resep ini, Prof? Oke. Hidup ini kita harus ikuti apa yang Paulus katakan. Coba kita buka di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9. 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-15, bagian B, tengah-tengah saja ya. Oke. Sebab aku lebih suka mati. Coba bayangkan, Paulus bilang, dan saya sudah cek kata mati di situ apotnesko. Mampus. Paulus lebih suka mati. Dan juga Paulus katakan, sudah familiar semua kan, Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan Paulus bukan cuma 2 kali dia katakan soal mati itu bagus. Dia juga katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 8. Terlebih suka aku beralih dari tubuh ini dan menetap pada Tuhan. Itu jauh lebih baik. Benar. Karena kalau kita masih hidup di dunia ini, pertama, lupa listrik, mati, ceplok, mati. Karena token tidak isi. Lupa bayar pajak, dikejar oleh pemerintah. Mana pajak? Kalau kita tahu bahwa kita di Indonesia ini negara yang paling hebat sekali ya. Pengaturan pajak nomor 1 ini paling hebat. 82% penganggaran kita itu dari pajak. Luar biasa. Yang sebenarnya SDA kita itu luar biasa hasil sumber daya alam. Namun ya karena korupsi terlalu banyak juga dengan triliun-triliun sehingga SDA kita tidak bisa digunakan untuk kesejahteraan bagi kita. Kita menikmati kesejahteraan itu melalui pajak. Makanya saya bilang, aduh, pantas Paulus katakan, terlebih suka dia mati dan terlebih suka dia beralih dari itu sama tapi masih lebih sopan ya. Terlebih 2 Korintus 5 ayat 8, terlebih suka aku beralih dari tubuh ini. Tapi kalau 1 Korintus pasal 9 ayat 15 bukan main, terlalu gamblang Paulus itu ya. Dia bilang aku lebih suka mati, dan dia katakan bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Waduh, coba bayangkan itu. Sehingga saya juga selalu berdoa, Tuhan kalau boleh, supaya saya bangun pagi sudah di sorga. Tapi belum, masih ada di dunia. Ya sudah, tidak apa-apa karena dia mau menggunakan. Namun kalau hidup, ya, tanya saya, yang mana? Saya mau hidup sehat. Bagaimana sehat? Tergantung. You are what you eat. Saudara adalah yang saudara makan. Jadi kesehatan itu tergantung dari apa yang kita makan, ya, itu dia. Jadi kalau misalnya orang percaya tahu kalau mati ke sorga, merindukan sorga itu. Saya terus terang katakan, saya rindu sorga itu. Ada orang bilang begini, Prof, bagaimana dengan cucu-cucu? Cucu itu bukan urusan saya. Urusan saya anak. Ketika anak sudah beres semua, sudah percaya Tuhan Yesus, aman, selesai. Kita di dunia cuma sementara. Dan sementara itu jangan yang susah-susah, kita setengah mati, ya, yang saya sudah sampaikan tadi itu dia. Karena semua kita dalam, bukan main. Mesti ini, mesti itu, banyak sekali yang kita pikirkan. Makasih. Baik, Prof. Terima kasih. Saya masih ingin bertanya lagi nih, Prof. Sebetulnya bagaimana seseorang mempersiapkan dirinya di saat-saat
dia menghadapi kematian. Artinya begini, apa yang harus dipersiapkan oleh seseorang sebelum menghadapi kematian? Hal yang penting atau ada yang terpenting atau kemudian ada yang sifatnya primer kemudian sekunder? Silakan, Prof. Ini pengalaman saya. Untuk orang yang sudah mau selesai hidupnya, kan kelihatan kesadarannya sudah mulai menurun. Apa yang saya katakan kepada orang-orang yang demikian tidak lain. Harus percaya Yesus. Bukan soal agama. Ke sorga itu tidak ada hubungan dengan agama. Agama itu bagus. Tidak ada agama yang mengajarkan jelek. Agama yang mengajarkan selalu yang baik. Tapi yang sangat penting, menjadi inti, yaitu masuk sorga atau tidak. Itu yang sangat penting. Dan Alkitab sudah katakan bahwa itu yang sangat penting. Apa? 1 Korintus pasal 15 ayat 1 mulai. Paulus katakan, ayat 1, aku mau mengingatkan pada Injil yang kuberitakan. Ayat 2, oleh Injil itu kamu masuk sorga. Asal kamu percaya. Ayat 3, sebab yang sangat penting. Saudara search, tidak pernah saudara dapatkan 2 kali. Sebab yang sangat penting, en protos, sebab yang sangat penting. Cuma 1 kali di Alkitab. Saudara boleh googling, saudara ketik sebab yang sangat penting Alkitab, dia akan keluar 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat 4. Kalau saudara punya aplikasi, saudara masuk di aplikasi, saudara ketik sebab yang sangat penting. Dia akan keluar cuma 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan ayat 4. Jadi kalau orang mendekati ajal, yang kita mau sampaikan mau supaya yakin. Karena saudara dan saya tidak tahu apakah orang itu percaya atau tidak. Mana? Saya tanya, apakah saudara tahu saya percaya? Saudara tidak tahu. Dan Alkitab bilang begitu. 1 Korintus pasal 2 ayat 11. Tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma diri pribadi dengan Tuhan. Nah, makanya ketika orang sudah mendekati ajal, kita harus sampaikan, jangan lupa, sebab yang sangat penting, Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, dia bangkit, kemudian dia naik ke sorga. Dan waktu itu dia katakan apa? 2 Korintus 5 ayat 1, bukan. Apa? 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita. Jadi bodoh sekali kalau sampai mati masuk neraka. 1 Korintus 1 ayat 18. Makasih. Oke, Prof. Pertanyaan terakhir ini. Tapi minta maaf kalau pertanyaan ini memang sedikit menggoda begitu ya. Jika Prof memiliki 1 menit untuk menyampaikan kepada orang sebelum meninggal, kira-kira apa yang ingin Prof sampaikan? Ya, kalau saya ada kesempatan yang saya mau sampaikan, yaitu bahwa masuk sorga itu gratis. Jadi saya akan kutip Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9. Saya akan kutip itu. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Jadi ada 3 hal di situ tuh. Sebab karena kasih karunia. Kasih karunia artinya sesuatu hal yang tidak pantas manusia terima. Apa itu? Kamu diselamatkan. Sorga. Sebab masuk sorga. Itu. Sebab. Jadi itu adalah kasih karunia. Sorga itu kasih karunia. Namun ada kata di situ. Oleh iman. Harus saudara atau manusia percaya atau terima itu. Mesti terima. Kemudian Tuhan berikan konfirmasi ada 3. Pertama dia bilang, jadi sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Bukan hasil usaha. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Dan terakhir yang ke-7, dia bikin lagi pernyataan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kejatuhan dari Lucifer, kejatuhan dari Adam dan Hawa, sombong.
mau jadi sama seperti Tuhan. Jadi jangan. Jadi yang saya mau sampaikan yaitu mesti percaya Yesus ampuni dosa. Mesti percaya pada kasih karunia. Percaya pada anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Jangan mati, lalu tidak masuk sorga. Sebelum dia mati, sudah sekarat, saya akan sampaikan. Jangan mati, lalu tidak masuk sorga. Bodoh sekali kalau tidak masuk sorga. Sebab mesti percaya, masuk sorga, Tuhan Allah cuma berikan gratis, tanpa apa-apa. Dicontoh yang tadi di dalam pembicaraan kita pertama, Adam dan Hawa. Ketika mereka coba berusaha, Tuhan Allah katakan tidak bisa berusaha. Harus Allah yang mengusahakan. Kalau saudara dan saya, misalnya, hilang barang, apakah barang yang hilang mencari kita? Tidak pernah barang hilang mencari kita. Kita yang mencari barang yang hilang. Dan itulah Alkitab katakan, hilang, saudara dan saya, manusia hilang kemuliaan. Dan oleh kasih karunia, Tuhan Allah yang cari, bukan manusia yang cari. Itu kira-kira kalau ada Baik, kesempatan orang yang sudah sekarat, saya akan sampaikan percaya pada pengampunan dosa yang sudah diberikan gratis. Terima kasih. baik, Prof. Ini yang terakhir sekali pertanyaan. Kalau tadi Prof katakan bahwa 1 menit sebelum meninggalkan dunia ini akan menyampaikan 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4 ya, yang penting. Dan Efesus pasal 2 ayat 8-9. Nah, mungkin saya juga sempat kutip dari 2 statement itu menjadi 1 jam pertama di surga. Jadi ketika mengalami suatu peralihan dari yang kefanaan ini, mengalami dalam kekekalan, mungkin kita akan berpikir, wow, begini rupanya di surga ya. Dan tidak ada rencana mau balik ke surga, ke bumi. Ke dunia. Apalagi ke balik ke Manado, sunya tidak ada. Oh, Pertanyaan terakhir, Prof. Ini tadi kan dari diri kita. Seandainya dari keluarga kita sendiri yang meninggal, apakah istri ataukah anak-anak atau pasangan kita, bagaimana kita menjelaskan bagian itu? Silakan, Prof. ini seandainya. Iya. Yang pasti akan terjadi. Istri saya pasti akan tinggalkan dunia ini, pasti. Jadi kita jangan lagi tabu di dalam berbicara soal itu. Kita sudah siapkan, kita cerita, anak-anak saya juga. Rasa itu karena kita tahu kita pasti masuk surga menjadi suatu yang biasa. Peralihan, kita beralih dari bumi, kita akan kembali kepada Bapa. Jadi kalau ada keluarga kita yang memang sudah selesai dalam hidup ini, ya tidak apa-apa. Memang berduka cita, siapa yang tidak berduka cita? Terjadi perpisahan itu pasti. Tapi duka cita kita beda, sama seperti yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 4, bahwa ya kita berduka cita, Tuhan Allah tidak marah kita berduka cita, tapi duka cita kita beda, karena kita tahu kemana. Jadi kalau keluarga saya ada yang saya tahu, dan dia mengakui bahwa dia sudah percaya, saya cuma dapat katakan, ya selamat menikmati sorga. Ya aduh, sungguh-sungguh menikmati. Jadi kalau ada yang meninggalkan dunia ini, terus saya tahu dia, aduh bukan main. Rasanya, ya kita boleh gunakan kata, aduh, cemburu saya, aduh bukan main, dia sesenang sekali. Cemburu saya melihat orang yang pulang ke sorga. Senang sekali pulang ke sorga itu. Jadi ini mungkin yang ingin Prof jelaskan bagaimana perspektif hidup orang percaya yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari karena pengharapan yang dia miliki, ya Prof ya. Ya, Oke, terima kasih. Ini saja dulu yang bisa menjadi percakapan kita, tapi tidak menutup kemungkinan ada banyak dari audiens kita yang partisipan yang akan bertanya. Saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara-saudara yang ingin bertanya tentunya dengan raise hand sekaligus on kamera supaya kita bisa berdiskusi. Dan saya ingin buat disclaimer di sini bahwa Grace Ministry tidak menyiapkan debat kusir ya.
tetapi kita saling berbagi. Kalaupun ada perbedaan, itu sebuah perbedaan, ya, tetapi tidak menjadi hal yang dapat memisahkan. Dengan kasih kami persilakan yang ingin bertanya. Ini Pak Limen yang sudah mengangkat tangan. Kalau misalnya ada yang lain silakan. Tapi saya terima dulu Pak Limen. Silakan Pak, sekaligus on kamera. Oh, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Profesor. Saya tadi, sorry saya agak terlambat. Tapi yang saya dengarkan tadi, mungkin statement ini betul apa enggak dari yang saya dengarkan dari Pak Profesor tadi, bahwa orang yang percaya itu langsung kalau meninggal dia pasti masuk ke surga. Dan dikatakan oleh Pak Profesor tadi, kalau nggak salah saya dengar, bahwa neraka itu hanya untuk iblis Pak ya. Dan pertanyaan saya tadi di chat tadi Pak, bagaimana dengan orang yang tidak percaya Pak kalau dia meninggal dunia, bagaimana Pak? Oke, itu aja. Iya, sementara itu aja Pak, nanti kita bisa diskusi Pak. Bagaimana kalau dia percaya pada Tuhan Yesus, dia meninggal dunia Pak? Oke. Di mana dia berada? Oke, silakan Pak Prof. Ya, jawabannya simpel saja ya. Jadi kalau orang yang tidak percaya, ya Tuhan Allah itu adil ya. Kalau tidak mau menerima apa yang sudah dia kerjakan, ya binasa orang yang tidak percaya. Dan kalau binasa itu di dalam Alkitab ditulis, lalu maut dan kerajaan maut keduanya dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-14. Itu saja yang saya jawab. Makasih, Pak Limen. Baik. Pak Limen masih mau tambahkan? Unmute dulu Pak. Mic-nya. Dilemparkan di lautan api itu maksudnya neraka Pak ya? Kalau saya nggak salah, betul Pak? Iya, ada bukan saya yang bilang, referensi yang bilang lautan Nggak, api. lautan Itu api itu neraka kalau Pak di ya? dalam bahasa asli itu, jadi kita kalau neraka itu Seoul Hades, ya ada dua, Seoul Hades. Itu yang di dalam Lukas pasal 16. Oh, berarti tetap neraka Pak ya? Yang dimaksud dengan tadi Iya. neraka hanya untuk iblis saja ya, bagaimana Pak? Bukan Ya, untuk manusia. jadi neraka itu Tuhan Allah tidak siapkan untuk manusia. Tuhan Allah siapkan itu untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Siapa pengikut iblis itu? Orang yang tidak mau percaya apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Allah, yaitu pengampunan dosa. Dia mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Itu yang dia dilemparkan, jadi di dalam neraka karena dia pengikut iblis. Oke. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Limen. Jadi memang ada dua mungkin ya Prof ya. Ada Soul, kemudian ada Gehenna ya. Mungkin itu tadi yang Prof sampaikan. Terima kasih Prof. Saya ke Pak Charles Lucy. Silakan Pak Charles. Shalom Pak Profesor Jimmy, Pak Walda, dan kita semua. Shalom Pak ya, selamat malam. Saya yang bertanya Pak ya, mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan. Pertama saya mau tanya gini dok, Pak Prof. Ada istilah NDE, Near Death Experience. Itu pengertiannya gimana tuh Pak? Ya, elaborasinya gimana, bisa Bapak jelasin? NDE, Near Death Experience, atau orang biasa bilang mati suri gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan kedua gini. Yang kalau saya tahu tentang penemuan penelitian NASA ya, secara ilmiah ya. NASA mengatakan bahwa umur alam semesta ini sudah 14 miliar tahun lebih. Data yang ditemukan itu 14 miliar tahun, tapi masih ada yang lebih belum ditemukan datanya. Nah, selama 14 miliar tahun lebih itu kan berarti manusia yang hidup tuh sudah sekian miliar. Yang sekarang aja antara 7 sampai 8 miliar. Yang abad sekarang. Bagaimana yang sudah 14 miliar tahun yang lalu dan sampai sekarang itu. Nah, kemudian kalau mereka mati, sudah meninggal, itu pada kemana? Saya belum ada bukti satu orang pun yang pernah bangkit kemudian bercerita tentang kebenaran adanya neraka dan surga di sana gitu lah. Belum pernah ada secara konkret ya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga,
Prof ya. Kita tahu bahwa kehidupan manusia itu seperti siklus kayak clockwise ya, kayak siklus jarum jam dari nol dia akan berjalan terus akan balik lagi ke nol, gitu kan? Jadi umur kita, kayaknya ini saya pernah tanya deh sama Pak Joni Pabisa, tapi jawabannya belum konkret gitu. Nah, dengan siklus yang seperti clockwise tuh dari nol kembali ke nol. Nah, kita terdiri tubuh, roh, dan jiwa. Nah, pada saat sebelum angka nol itu, misalnya, saya contohnya ya, misal Pak Prof umurnya sekarang misalnya 60. 70 tahun yang lalu Bapak Profesor ada di mana? Tubuh, roh, dan jiwa itu ada di mana gitu loh. Sebelum angka nol itu loh ya. Kemudian kita akan berbalik lagi ke situ. Jadi akan balik lagi ke titik sebelum nol gitu loh. Nah, itu Bapak ada di mana waktu itu? Kita akan balik ke situ. Nah, di situ letaknya the eternity atau apa alam baka di situ lah. Jadi saya minta penjelasan Prof gimana jawabannya gitu lah. Itu hasil renungan saya seperti gitu, Dok. Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Ada Pak 3 pertanyaan tadi. Charles. Silakan Prof kalau tangkap dari 3 pertanyaan tadi. Luar biasa ini. Jadi Pak Charles lebih dulu tanya soal NDE, NDA. Near Ya. Death Experience, atau dikatakan mati suri. Kita tahu bahwa saya dokter, saya pernah alami orang yang mati suri, saya pernah tahu. Jadi mati suri itu biasanya di bawah 2 jam, ya. Makanya kita kalau mau melakukan pengawetan jenazah harus di atas 2 jam. Karena yang kita takuti NDA. NDA itu ada dan itu terjadi, kita dan saya sudah alami orang yang NDA itu. Jadi kalau di dalam ilmu kedokteran definisi mati itu mesti mati otak, mati jantung, mati napas. Jadi itu. Kalau masih ada di antara itu, kita belum boleh mendefinisikan. Dan biasanya kalau mati otak itu kita bisa lihat dari mata. Makanya kalau orang yang meninggal dunia itu di center matanya. Kalau matanya pupilnya masih bereaksi, dia belum dia kalau mati itu namanya NDA, ya. Jadi masih bilang mati suri. Sekarang tadi Pak Charles sudah mengatakan miliar tahun. Ya, itu arkeologi, itu NASA. Namun kalau di Alkitab, dia cuma menulis 4004 sebelum Masehi, before Christ. Itu Adam dan Hawa dimulai. Dan kalau kita hitung-hitung umur mereka, itu cocok ya, 900-an mereka. Ya. Dan sesudah itu, Tuhan Allah katakan bahwa bumi ini masih berjalan after Christ. After Christ itu sesudah Masehi. Kita hitung mulai dari tahun 0. Dianggap tahun 0. Jadi itu sekarang 2026 perhitungannya. Itu cerita di dalam Alkitab. Dan kita mesti tahu, ya terserah. Ini soal percaya dan tidak. Soal iman. Percaya pada sesuatu yang tidak kelihatan. Cerita dari Pak Charles yang miliaran tahun itu, ya saya tidak tahu ya. Tapi saya 14 cuma miliar. menggunakan referensi, karena di dalam referensi Filipi 4 ayat 7, bahwa otak kita tidak sanggup mengikuti apa yang dari Tuhan. Perkara, jadi kalau saya baca ya, di dalam dalam Filipi 4, damai sejahtera Allah. Jadi itu Eiran, yang melampaui segala akal. Jadi akal manusia oke, pinter, bagus, miliaran tahun. No problem. Saya bilang no problem. Tapi saya pada posisi percaya apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan bahwa otak kita ini ya tidak dapat dibandingkan dengan apa yang dari Tuhan. Dari Tuhan sudah tulis referensi 4004. Namun kalau kita percaya yang miliaran tahun ya tidak apa-apa. Kemudian berikut pertanyaan. Adakah orang pernah pulang atau ada cerita yang kita diskusikan tadi di dalam Lukas pasalnya yang ke-16. Tuhan Yesus cerita tentang Lazarus dan orang kaya. Tuhan Yesus cerita
tentang yang dihukum dan yang tidak dihukum. Pangkuan Abraham dan alam maut. Itu cerita dari Tuhan Yesus. Ini soal percaya lagi. Kalau misalnya ada yang tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, ya kita tidak bisa. Saya hanya dapat menyampaikan kebenaran, tetapi keputusan itu tergantung dari pribadi-pribadi. Berikut siklus. Tadi pertanyaan dari Pak Charles. Saya umur 70. Waktu saya umur 80 tahun lalu, saya di mana? Alkitab tidak menulis, tetapi yang saya tahu, saya tidak tahu. Itu saja yang saya bisa jawab. Saya tidak tahu. Saya ada di mana? Itu saya tidak tahu. Nanti saya mau tanya ke Tuhan. Ketika saya kembali ke sorga, saya tanya, Tuhan, sebelumnya saya ada di mana? Tubuh, jiwa, roh. Karena saya tubuh lahir tahun 56. Tubuh saya baru muncul. Sudah ada sih. Sudah ada. Jadi kalau misalnya nggak tahu di mana ya itu nanti banyak sekali pertanyaan. Dan Alkitab sudah menulis di dalam Yohanes pasal 21 ayat 25 bahwa ada banyak sekali lagi yang ditulis, tapi kalau semua itu ditulis, manusia tidak sanggup lagi. Dunia ini bahkan tidak sanggup lagi kalau semua perkara-perkara itu Tuhan tulis. Jadi kita cuman percaya apa yang Tuhan tulis. Kalau Tuhan tidak tulis ya kita tidak perlu pikirkan itu. Karena kalau kita pikirkan, kita sudah lebih hebat dari Tuhan. Padahal Tuhan katakan bahwa Dia melampaui segala akal. Segala akal manusia itu masih Tuhan jauh lebih tinggi. Ilustrasi yang pernah saudara dan saya tahu, yaitu seorang anak kecil sedang menggali lubang di tepi pantai, dan ketika ada seorang yang lewat, dia tanya, untuk apa itu? Anak kecil itu mengatakan, dia akan mengambil seluruh air laut itu dan dia masukkan di dalam lubang yang dia gali, yang tidak mungkin. Jadi sama, kita juga masih lubang kecil, tidak mungkin kita perkara-perkara besar itu yang Tuhan katakan bahwa tidak sanggup dunia ini kalau semua Dia bilang. Di dalam Yohanes pasal 21. Itu saja Pak Charles. Baik, terima kasih Prof. Ya. Jadi ini Terima kasih dok, Prof. Ya. terima kasih Pak Charles. Sebenarnya masih ada, tapi sudah selesai kali ya. Oke, terima kasih. Halo? Masih ada pertanyaan? Ya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Charles. Masih ada yang raisen Ya. dari Bung Yoram. Silakan Bung Yoram. Karena takut saya terganggu. Baik, ini ya, ini kan hampir mirip dengan pengalaman. Ya. Jika padan dan jelas bana karena takut kemalaman, saya minta maaf. Pernah kepikiran nggak saat kita sudah meninggal, kita bakalan kemana? Apa masuk surga, atau masuk neraka, atau masih kekayaan yang di bumi? Dan berikan alasan nanti. Terima kasih. Oke. Prof bisa tangkap pertanyaan? Ya, oke, saya tangkap. Jadi yang saya tangkap yaitu kalau kita meninggal masuk surga atau masuk neraka. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus telah mati, dikubur, dan bangkit, orang itu sesuai janjinya dalam 2 Korintus 5 ayat 1, sorga. Orang yang tidak percaya pada pengampunan dosa, dosanya akan dia tanggung sendiri, silakan kalau dia pikir dia mau kemana, tapi Alkitab mengatakan orang yang yang dosanya tidak diampuni, itu pasti dihukum oleh Allah. Dan Tuhan Allah itu adil. Adil, dia siapkan juga itu untuk pengikut-pengikutnya. Siapa pengikut-pengikut iblis? Orang yang tidak mau percaya. Tapi kalau orang yang percaya, itu pengikut Tuhan Yesus, pengikut-pengikut di dalam Alkitab. Apa yang Tuhan tuliskan. Oke, Yoram. Oke, terima kasih Pak Pendeta Jimmy Posanggi. Oke, baik. Terima kasih Bung Yoram. Ini ada pertanyaan yang raisen ini Bapak Anfal.
Pak Anfal, silakan. Ya, salam. Terima kasih, Pak. Shalom. Salam, Prof. Salam kenal ya. Wah, ini pertemuan yang kedua nih. Baik, terima kasih. Saya mau tanya orang-orang yang ada di kutub utara ya, yang tidak pernah mendengar tentang Kristus, tidak ada penginjilan di sana. Apakah mereka mendapat bagian dari keselamatan yang Tuhan rencanakan atau bagaimana? Gitu. Demikian juga ada orang yang perbuatannya baik dalam hidupnya, bahkan lebih baik daripada orang Kristen, saya katakan ya. Lebih baik ya, dia betul-betul benar membantu, ya apa tahulah kita perbuatan baik. Tapi tidak percaya Kristus. Gimana? Apa juga ada kebijaksanaan ya? Atau ada keadilan atau bagaimana? Silakan, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anfal. Prof, bisa tangkap pertanyaan? Unmute dulu. Anjing di samping saya ini kok menggonggong terus, jadi ribut. Kasihan orang-orang dengar. Oke, jadi Pak Anfal, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak atau belum pernah mendengar Injil? Saya cuma pakai referensi ya. Tuhan Allah katakan begini di dalam Roma pasal 1 ayat 18. Sebab murka Allah itu neraka. Murka Allah itu tribulasi. Itu yang disebut dengan murka Allah. Jadi ada dua macam. Dan Tuhan Allah katakan begini, sebab murka Allah, Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Itu yang referensi bilang, bahwa orang-orang yang belum diinjili mereka tidak dapat berdalih. Karena dengan melihat penciptaan yang Allah lakukan, mereka tahu bahwa Tuhan Allah itu ada. Bagaimana mereka percaya? Itu Tuhan Allah tidak katakan. Tapi Tuhan Allah katakan bahwa tidak ada yang dapat berdalih. Semua orang, tidak ada yang bilang boleh berdalih. Oh, saya tidak diinjili. Tidak ada. Itu yang saya baca referensi saja ya. Terima kasih Pak Anfal. Ya, baik, terima kasih. Baik, Pak Amraf masih ingin Bagaimana dengan perbuatan baik, Pak? Oh iya, dua pertanyaan tadi. Oke, Perbuatan baiknya itu perbuatan melebihi baik. orang Kristen. Oke. Ya, perbuatan baik. Coba Pak Anfal kita sama-sama buka di dalam Titus 3 ayatnya yang kelima. Ini menjawab perbuatan baik. Titus pasal 3 ayat 5 saya baca. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu, dia telah menyelamatkan kita. Menyelamatkan ini pakai kata sozo. Zozo artinya masuk surga, ya. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya. Rahmatnya itu artinya anugerahnya, baiknya, karena baiknya, rahmatnya, oleh permandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi tidak ada hubungan dengan perbuatan baik. Masuk surga itu rahmat dari Tuhan. Dia berikan secara gratis. Kalau ada yang mau tambahkan mengatakan karena dia berbuat, itu sama seperti Adam dan Hawa tadinya mereka melakukan usaha. Dan Tuhan sudah katakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 bahwa itu bukan hasil usaha. Berbuat baik itu usaha manusia. Tapi masuk surga itu usaha dari Tuhan. Itu yang dikatakan referensi. Kalau ada orang yang tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, ya tidak apa-apa. Karena dia orang yang tergolong lebih hebat dari Tuhan. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih Pak Anfal. Oke, baik.
Pak Anfal, cukup dengan 2 pertanyaan tadi? Ya, sementara cukup, Pak. Oke, baik, terima kasih. Prof, ini di room chat ini ada pertanyaan. Kalau berdasarkan Lukas 16 ayat 19 sampai 31, kita tahu bahwa orang yang meninggal akan masuk ke dunia orang mati atau yang disebut Hades atau Sheol. Itu tadi sudah dijelaskan. Dan dari cerita di Lukas 16, Hades atau dunia orang mati ini ada 2, yaitu Firdaus dan tempat sengsara. Tadi Pak Jimmy mengatakan bahwa kita yang meninggal dan percaya kepada Yesus akan masuk surga. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana kita setelah meninggal bisa langsung masuk surga? Sedangkan kita belum melalui pengadilan. Jadi menurut penanya ini, Ibu Esta, jadi orang yang masuk surga itu harus lewat pengadilan. Nah, namun dia memberikan satu contoh bahwa di dalam perjanjian lama yang langsung ke surga itu hanya 2, yaitu Henok dan Elia. Bagaimana Prof menjelaskan ini? Silakan, Prof. Baik. Jadi kok bisa langsung ke surga? Yang mengatakan langsung ke surga itu bukan saya. Yang mengatakan langsung ke surga itu Alkitab atau Tuhan Allah. Dia katakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Masuk sorga dulu, baru pengadilan. Orang pikir pengadilan dulu baru masuk sorga. Tidak ada yang demikian. Masuk sorga dulu baru pengadilan. Nah, sekarang kita lihat pengadilan ayat 10. Ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Di dalam pengadilan itu dia akan menguji kita, perbuatan kita diuji oleh api. Apabila perbuatan kita itu terbakar, tidak terima upah. Tapi kalau perbuatan kita itu tahan uji, kita terima upah. Itu di dalam 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-10 sampai 15. Ayat saya baca. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepadaku, Paulus ini ya, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi dasarnya yaitu Yesus Kristus. Masuk surga karena percaya kepada Yesus Kristus. Sekarang, perbuatan. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Orang-orang berpikir bahwa jika pekerjaannya tahan uji, dia masuk surga. Bukan. Mendapat upah. Ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ada terbakar toh. Orang-orang berpikir bahwa jika pekerjaannya terbakar, dia masuk neraka. Coba perhatikan apa yang ditulis oleh Tuhan. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Tetap. Jadi once saved, always saved. Keselamatan itu cuma gratis. Pemberian cuma-cuma. Diberikan oleh Tuhan. Bukan karena perbuatan. Jadi bukan pengadilan lebih dulu. Masuk surga dulu, baru diadili. Di dalam pengadilan, di situ kita akan menerima upah. Bukan menerima kita masuk surga atau tidak. Tapi pengadilan itu untuk menentukan apakah kita itu emas, perak, batu permata, atau rumput kering. Dia berikan ilustrasi karena dia perbuatan kita akan diuji oleh api, dibakar. Kalau emas bakar lebih murni. Batu permata, perak itu tetap tidak akan berubah. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Esta yang sudah bertanya lewat room chat. Oh, ini ditambahkan lagi nih. Sebentar, Prof.
yang kita percaya kita pasti akan masuk surga jika percaya kepada Yesus karena kasih karunia dan rahmatnya. Tetapi bukankah orang yang sudah meninggal saat ini mereka berada di Firdaus dulu menanti kedatangan Yesus kembali yang kelak akan membangkitkan mereka? Silakan Prof. Jadi menurut penanya ini ditampung dulu di Firdaus bukan di surga. Apakah demikian? Bagaimana dengan ayat ini dan bagaimana dengan pandangan yang tadi Prof sudah jelaskan? Silakan Prof. Oh, ini agak masalah kayaknya ini. Itu. Ini Bu Esta harus bersabar dulu ini. Bagaimana orang yang sudah ke surga masih harus dihakimi? Kita menunggu saja dulu narasumber karena ini mungkin jaringan yang lagi masalah ini, Pak Anfal dan Ibu Esta. Ibu Esta harusnya kalau bertanya ini jangan di room chat, harusnya langsung ya supaya bisa interaksi langsung. Sama seperti Pak Heri Rofian. Selamat malam Pak Her. Bagaimana kabar ini? Sambil kita menunggu narasumber ini. Selamat malam, Walda. Ya, sebentar Pak, saya terima dulu ini Prof telepon ini. Aduh. Ya. Aduh, ini problem ini. Ya, gimana Pak Her? Kabar? Sudah di Manado tuh? Puji Tuhan. Oh, sudah di Manado. Haleluya. Amin. Saya pikir masih di Jakarta. Saya sudah di Manado. Oh, sudah di Manado. Sebentar, Pak ya, kita terima dulu ini, Prof. Minta maaf ini. Ya, halo. Ini rupanya di tempat beliau itu mati lampu, jadi jaringan wifi-nya terganggu. Mati. Terganggu. Bagaimana tadi Pak Her? Saya pikir sudah masih di Jakarta ini. Urusan Jakarta sudah selesai? Belum juga sih, tapi harus balik lagi. Bulan Juli balik. Kita balik Manado. Jakarta, Manado. Tapi enggak ikut demo kan? Oh, enggak. Saya tahu kalau demo itu kan dimulai dari iblis. Jadi saya tidak mungkin ikut demo. Karena demo pertama-tama terjadi itu di sorga. Dan diwariskan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Ini Tuhan. Iya, itu ya. Oke. Jadi Ya, mungkin kita lebih bagus berdiam sambil menanti jawabannya daripada kita demo ya. Iya. Karena secara historis demo itu kan dimulai dari iblis. Iblis pertama kali demo di sorga. Yeah. Akibat demonya itu dia dicampakkan ke bumi. Oh gitu. Oke deh. Baik. Pak Her, kita tahan dulu nih percakapan kita. Ini sekarang Prof sudah ada. Oke, silakan Prof. Jadi bagaimana? Ini ada pertanyaan tadi dari Ibu Esta, atau Ibu Esta bisa tanyakan langsung ini. Silakan. Ibu Esta. Oke. Prof, di room chat itu saya baca, saya bantu ya. Saya percaya kita pasti masuk surga jika percaya Yesus karena kasih karunia dan rahmatnya. Tetapi bukankah orang yang sudah meninggal saat ini mereka berada di Firdaus dulu menanti kedatangan Yesus kembali yang kelak akan membangkitkan mereka. Nah, jadi menurut pemahaman Ibu Esta ini bahwa orang percaya yang
zaman kekinian ini, Prof, kita tidak lagi bicara program, tapi ke surga, tetapi sebelum ke surga itu dia ke Firdaus dulu. Bagaimana Prof mau memberi jawaban? Silakan. Dapat dengar suara ini? Jelas, jelas. Nah, ini lampu baru menyala lagi tuh. Jadi dia ke Firdaus dulu. Cuma sekarang kita mesti lihat di dalam apa yang referensi kita katakan, bahwa dia bukan ke Firdaus, tapi dia ke sorga. Jadi, tapi sorga itu masih suatu kompartemen yang terbuka. Istilah Firdaus, oke lah. Tapi kita lihat referensi apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus katakan bahwa dia ke sorga. Nah, ini yang jadi persoalan. Karena pendapat manusia bilang dia ke Firdaus untuk tunggu. Padahal enggak, dia ke sorga untuk tunggu sampai akhir daripada akhir daripada program rahasia ini, tugas penyelenggaraan rahasia yang disampaikan oleh Paulus dalam 13 kitab. Jadi kita percaya demikian. Waktu terjadi rapture, orang yang mati itu bangkit, kemudian diubahkan dalam 1 Korintus 15 ayat 52. Dan rapture kita terjadi gangguan lagi ini, peralihan mungkin ya. Oke, kita masih menanti ini. Ibu Esta masih penasaran dengan jawaban? Iya, Pastor. Penasaran ya? Nah, kalau penasaran on kamera kon sambil apa konversi apa? Diskusi langsung begitu. Itu putus. Mungkin kalau bisa itu saya tambahkan lagi itu di Filipi pasal 3 ayat 20-21. Ayat itu ini diskusi ya, tanpa mengurangi jawaban Prof. Jadi di dalam Filipi pasal 3 ayat 20-21 Ibu Esta bisa baca? Halo? Di kitab apa, Pastor? Filipi pasal 3 ayat 20-21. Yaitu pasal 3 ayat 20. Silakan Bu. Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21. Ya. Sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Boleh baca ulang Bu ayat 20 dulu. Pelang-pelang nih. Sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan dari situ, nah kata dan dari situ itu mengacu di ayat sebelumnya toh, atau frasa sebelumnya. Dan kewargaan kita ada di dalam surga, dan dari situ juga, dari situ mana? Kan kata itu dalam bahasa Inggris di situ for our citizenship is in heaven, whence also we took. Jadi dan dari situ yang mana? Itu mengacu kepada frasa yang sebelumnya toh. Nah tadi yang juga Prof sudah jelaskan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1, jika kemah tempat kediaman kita dibongkar, Allah telah jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini, kata kemah itu mengacu ke tubuh kita, dibongkar oleh Allah, maka Allah telah menyiapkan
satu tempat. Nah, memang ketika kita ada di dalam penantian itu, nah mungkin kita nanti ada satu pelajaran khusus membedakan antara sorga dan Firdaus. Nah, kata Firdaus itu juga mengacu kepada Taman Eden, itu juga dia menggunakan kata Firdaus. Di dalam Lukas pasal 16 itu juga dia menggunakan kata Firdaus. Tetapi ketika Paulus menggunakan, dia tidak menggunakan kata Firdaus, tetapi dia menggunakan Uranos atau surga. Nah, ini dua hal yang berbeda tentunya, karena dua kata itu, baik Uranos maupun Firdaus, itu ada dua tempat yang berbeda menurut Alkitab. Nah, itu memang kita perlu ada satu materi khusus untuk kita bedah lagi. Tapi paling tidak untuk diskusi kita malam hari ini seperti itu, Bu Esta. Pak Heri mungkin mau tambahkan ini. Ya, puji Tuhan. Memang penafsiran apa yang tertulis dalam kitab Filipi dengan apa yang tertulis dalam kitab Lukas 16 itu tentang orang kaya dan Lazarus dan orang kaya. Memang banyak pemahaman yang berbeda menurut perspektif dogmatik dari masing-masing. Baru ada tentang penghakiman. Dalam beberapa kitab tertulis bahwa kita orang percaya setelah mati kita langsung ke pangkuan Bapak Abraham. Banyak orang berkata Firdaus, boleh juga. Dan kita tidak akan lagi dihakimi. Kalau kita penulis, kita tidak akan lagi dihakimi. Karena selagi kita masih hidup sebagai orang percaya, kita sudah menjalani penghakiman. Dalam kitab Petrus dikatakan, penghakiman telah dimulai dan dimulai dari rumah Tuhan. Nah, jadi dalam beberapa pernyataan dalam kitab suci, kita justru nanti akan menjadi hakim bersama dengan Kristus. Di akhir zaman nanti menjelang langit baru, bumi baru. Jadi memang kita semua mengacu kepada kitab suci dalam pemahaman-pemahaman masing-masing. Tapi apa yang disampaikan oleh Prof tadi tidak juga salah, karena itu ada tertulis. Juga apa yang disampaikan oleh Ibu Esta juga tidak salah, karena itu memang ada tertulis. Jadi tinggal bagaimana kita menjalaninya dan mengaminkannya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih cenderung gambaran Tuhan tentang manusia setelah mati. Orang percaya ya, khususnya orang percaya, dia akan ke pangkuan Bapak Abraham. Dan yang tidak percaya akan ke Hades. Akan ke Hades. Seperti orang kaya. Nah, jadi memang pemahaman percaya kadang-kadang orang membatasi pada only belief. Padahal sebenarnya kalau pemahaman percaya hampir sama juga dengan terminologi iman. Kalau dalam bahasa Inggris kan percaya punya pengertian trust as a true and proof. Yakin itu benar dan buktikan. Nah, sama dengan iman. Dalam terminologi sebagaimana tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Itu tidak boleh dipisahkan. Jadi bukti. Jadi bagi kami apa yang disampaikan oleh Ibu Esta itu Alkitabiah. Apa yang disampaikan oleh Prof juga Alkitabiah. Apa yang disampaikan oleh Pak Walda juga Alkitabiah.
Artinya tertulis dalam kitab suci. Dan satu hal yang mungkin di sini perbedaan pandangan, kita orang percaya tidak akan dihakimi lagi. Kita orang percaya, artinya percaya dalam hal membuktikan janji Tuhan, atau dalam hal seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengaku ia ada di dalam Kristus Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, kalau sudah seperti itu, dia tidak akan, setelah mati dia tidak akan dihakimi lagi. Dia dulu akan istilahnya transit ke pangkuan Bapak Abraham. Satu hal lagi yang saya mau kembali ingatkan, ada kurang lebih 30 ayat yang mengatakan kita orang percaya tidak akan dihakimi setelah mati. Ada kurang lebih 30 ayat ya, bahwa kita orang percaya tidak akan dihakimi setelah mati. Tetapi selagi kita masih hidup, di berkemah dalam tubuh ini, kita sudah memang kita sudah dalam proses penghakiman yang tertulis dalam kitab Petrus. Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Nah, bahkan ada beberapa ayat mengatakan justru setelah kebangkitan ataukah pengangkatan untuk mendapatkan tubuh rohani, kita justru akan bersama-sama dengan Kristus Yesus menjadi hakim. Jadi memang apa yang disampaikan tadi tidak ada yang salah, tapi ditangkap. Karena semuanya Alkitabiah, tertulis dalam kitab suci. Baik. Itu Tuhan, saya pikir itu. Oke, terima kasih. Prof, ini tadi karena jaringan masih dalam perbaikan, jadi kami sempat ada diskusi ini. Sebelum ke Prof, saya coba minta pendapat dulu dari Pendeta Harold Sigar. Silakan, Pendeta Harold. Aduh, selamat malam. Cuman saya pakai kaos ini. Gak apa-apa. Kalau suara juga ada, asal jangan seperti Esau dan Yakub. Badan Esau tapi suara Yakub. Oh, begitu. Silakan. Si muncul ini. Apa yang dibicarakan tadi saya kira sudah sangat jelas disampaikan oleh Prof. Sanggih sebagai pembicara. Nah, memang bicara tentang keberadaan sesudah mati, ya kan ada beberapa tempat yang kadang-kadang kita juga sulit menempatkannya secara tepat, karena memang Alkitab di beberapa tempat mengatakannya. Misalnya soal surga, soal Yerusalem baru, soal Firdaus, soal keadaan yang tertentu. Nah, sekarang ini banyak orang berpengharapan, mereka justru bukan bilang soal Firdaus atau surga, tapi Yerusalem baru. Mereka punya pengharapan kalau mereka meninggalkan dunia ini, mereka pergi ke Yerusalem baru. Pertanyaan, apakah memang Yerusalem baru itu untuk orang-orang kita, atau memang Tuhan menyiapkan khusus untuk orang Israel? Nah, itu perlu kita elaborasi lagi lebih dalam. Kira-kira demikian sementara komentar saya. Baik, terima kasih Pak Pendeta Harold. Saya ke Pak Kapten Jenry Adi Saputra. Silakan, Cap. Mungkin ada pandangan. Pak Jet, oke. Shalom Pak. Terima kasih. Maaf saya masih ada kegiatan, jadi menyimak saja dulu Pak. Oh, oke. Kalau begitu saya ke Pak Dr. Jody Pak bisa. Silakan Pak. Pak John. Kalau belum, saya ke Pendeta Wilson. Silakan Pak. Shalom. Selamat malam semuanya. Selamat malam.
menanggapi itu pengadilan dan penghakiman. Ada kontroversi saya baca di chatting ya. Padahal tadi Prof. Pesangi sudah jelaskan. Penghakiman di situ bukan menentukan masuk surga atau neraka. Sudah di surga, cuman demi keadilan Allah tentang upah atau pahala. Apa yang kita perbuat selagi di bumi. Nah, ini kita harus pahami. Kalau dari chatting-chatting saya lihat kayaknya nggak paham. Jadi bertanya lagi. Seolah-olah itu penentuan masuk neraka atau masuk neraka. Masuk surga. Nah ini ya. Jadi kita harus tahu jelas. Ada Pak Anfal juga bertanya, masa di surga dihakimi lagi? Nah padahal di sini kan demi keadilan Allah menurut perbuatan kita masing-masing di dalam Tuhan, baik atau jahat, yang sudah digambarkan tadi oleh Prof. Ya, ada emas, ada permata, ya, ada rumput kering. Nah, itu tetap selamat di dalam Tuhan, tapi dia tidak semulia emas yang berlebur uji dengan api. Yang dia ada di 2 Petrus itu kan. Jadi saya menghimbau Bapak Ibu yang lain, bedakan penghakiman masuk neraka dan atau surga, ya, dan pemberian pahala oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Dia datang dengan banyak mahkota di dalam kitab Wahyu begitu. Ya, terima kasih Pastor Tangkilisan atas waktunya. Baik, kembali kepada Pendeta Wilson. Saya mau kembali ke Prof. Jimmy Pesangi. Namun sebelum saya permisi dulu nih Prof, saya mau matikan dulu record.